Baik anak-anak, kita memasuki materi terkait tipe-tipe pengujian. Ada dua hal yang ingin disampaikan kali ini, ada namanya pengujian manual, dan nanti ada yang terkait dengan pengujian otomatis. Jadi, tipe testing itu bisa dibagi dua antara manual dan otomatis. Nah, tetapi sebetulnya tipe testing juga ada yang berupa testing sistem, testing terintegrasi, dan testing unit. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ya, jadi sebetulnya tipe testing itu kita bisa melihat memandang testing itu sebagai kegiatan yang bersifat manual, ya. Namun bisa juga testing kita pandang sebagai kegiatan yang dibantu oleh tools, ya, oleh Kakas terkait pengujian itu sendiri, sehingga disebut dengan automation testing. Nah, nanti kita akan belajar juga yang disebut dengan unit testing, integration testing, dan system testing. Lalu ada beberapa istilah yang disebut dengan smoke and sanity testing. Kemudian yang khas adalah regression testing. Nah, ini barangkali sekedar pengetahuan saja atau wawasan, ya. Dan kemudian ada juga yang disebut non-functional testing. Nah, kita sudah tahu bahwa requirement itu kita bagi dua menjadi fungsional dan non-fungsional, sehingga testing yang terkait dengan non-fungsional itu betul-betul dilakukan secara berbeda, ya. Jadi dibedakan antara testing yang fungsional dan yang non-fungsional. Unit testing, integration testing, dan sistem testing itu kebanyakan memang terkait dengan fungsional, ya. Tetapi tidak berarti yang non-fungsional juga tidak dilakukan pengujiannya. Kita bahas dulu mengenai manual testing dan automation testing, ya. Nah, ada video sebetulnya, nanti kita bisa lihat sama-sama. Saya selesaikan dulu pemaparan, dan nanti kita lihat video bersama-sama. Jadi sebetulnya pengujian manual dari namanya saja sudah kita bisa tebak, ya, bahwa sebetulnya pengujian tersebut dilakukan secara manual. Jadi dia mengecek test case atau kasus uji tanpa menggunakan alat otomatisasi apapun. Nah, jadi kita juga harus mulai membayangkan bahwa testing itu ternyata banyak dibantu oleh alat-alat otomatisasi. Nah, pengujian manual ini dikatakan primitif, ya, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan, ya. Primitif itu nggak berarti zaman purbakala atau seperti apa. Ini masih banyak yang menggunakan pengujian manual, dan sebetulnya pengujian manual pun sudah sangat cukup, ya, sudah sangat diperlukan. Nah, jadi tugas utama pengujian tentu saja menemukan bugs, ya. Masih ingat bahwa testing itu mencari kesalahan sebelum produk tersebut dirilis. Nah, sebetulnya pengujian itu memang harusnya dilakukan secara manual sebelum dilakukan secara otomatis. Jadi ringkasnya begini, ya. Sebelum kita menetapkan bahwa kita akan melakukan otomatisasi testing atau kita akan menggunakan tools, ya, untuk melakukan testing, tentu saja kita harus memahami proses testing itu sendiri yang dilakukan secara manual, ya. Jadi itu sih common sense, ya. Jadi sebelum kita melakukan otomatisasi, kita harus paham dulu secara manualnya seperti apa. Sehingga memang kalau kita sudah paham testing manual, kita bisa mengecek kelayakan, ya, apakah pengujian ini bisa dilakukan secara otomatis. Nah, jadi kalau pengujian manual, benefitnya adalah kita tidak perlu mempelajari testing tools, ya. Dan memang, ya, salah satu filosofis yang disepakati bersama, otomatisasi 100% itu tidak mungkin, ya. Jadi testing manual meskipun di satu sisi dikatakan primitif, jadi memang semua awalnya itu manual dulu, tetapi tetap saja manual testing ini merupakan hal yang penting. Meskipun sudah ada otomatisasi testing, tetapi tidak 100% bisa dilakukan atau tidak bisa 100% mengcover kasus uji, ya, atau test case dari perangkat lunak apapun. Nah, seperti halnya pengujian, ya, pengujian manual pun dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut bebas dari kesalahan dan bekerja sesuai dengan requirement, ya.
requirement fungsional yang ditentukan. Nah, jadi ya kita sudah ulang-ulang kembali bahwa testing itu tujuannya mencari bug sebelum dirilis ya, dan memastikan bahwa requirement terpenuhi. Nah, kasus uji ya atau test suite dirancang selama fase pengujian dan harus memiliki cakupan uji 100%. Jadi kita nanti berkenalan dengan yang disebut dengan test case atau tes uji ya atau kasus uji, dan semua kasus uji itu harus di testing ya, harus dicek. Nah, kasus uji itu nanti harus mengecek semua kemungkinan-kemungkinan dari setiap fitur atau requirement yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kita juga pahami bahwa jika menemukan kekurangan, maka atau menemukan bugs ya, maka bugs tersebut harus diperbaiki oleh developer, bukan oleh testernya ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa tester itu haruslah berbeda dengan developer. Nah, jadi testing mengecek kekurangan atau error, developer memperbaikinya dan nanti dicek kembali. Ya, jadi testing ini sangat erat dengan quality ya. Jadi perangkat lunak yang baik itu kalau memang sudah melewati berbagai testing. Nah, jadi kita bisa saja membuat perangkat lunak dan kemudian merilis ya, dan confident merilis. Tetapi perangkat lunak itu semakin banyak dites itu akan menjamin kualitas. Jadi silakan saja untuk beberapa tim atau konsultan misalnya ya, dia melakukan pengujiannya tidak terlalu mendalam dan dia confident untuk merilis, ya silakan saja. Tetapi makin ke sini disadari bahwa pengujian itu segalanya ya. Jadi sebelum memastikan bahwa produk itu dirilis, kita lakukan dulu berbagai pengujian, berbagai tipe pengujian, berbagai level pengujian, sehingga memastikan quality. Nah, makanya kita belajar kuliah testing ini bagaimana melakukan testing yang efektif supaya kita mencapai optimal ya, bagaimana melakukan testing yang efisien dan efektif ya, tetap tepat sasaran sehingga kualitas terjamin, tetapi effort juga bisa dioptimalisasikan ya, jadi tidak terlalu menghabiskan waktu di testing, tetapi betul-betul optimal. Salah satu kuncinya adalah tester itu memang saya nyebutnya ya harus jagoan gitu ya, sehingga dia sudah bisa memperkirakan bugs-nya di mana atau dia bisa mencari cara supaya bugs itu segera ditemukan. Nah, ini ada jenis pengujian manual ya. Jadi memang tidak bisa ditetapkan mana yang cocok dilakukan secara manual dan secara otomatis. Semua keduanya itu komplementari ya, saling melengkapi. Jadi bisa saja kita melakukan testing manual dan setelah dilakukan kita juga melakukan testing otomatis gitu supaya saling melengkapi. Nah, jadi di manual testing ini ada semua ya. Ada yang black box testing, ada white box testing, dan ada unit, system, integration, dan acceptance testing. Nah, semuanya ini akan kita kupas satu persatu. Jadi yang dipelajari di satu semester ini sebetulnya manual testing. Bagaimana dengan otomatisasi testing? Itu sebetulnya kalau sudah paham manualnya ya, fundamental dari manual testing, untuk otomatisasi itu kita punya pilihan, bisa menggunakan tools yang sudah ada, bisa juga kita membuatkan script-script ya atau program-program ringkas untuk melakukan manual testing tersebut. Ya, jadi sebetulnya menurut kami karena waktunya tidak cukup ya untuk testing otomatisasi, itu diserahkan untuk eksplorasi lebih mendalam secara mandiri. Sedangkan untuk dasar-dasar manual testing kita berikan di kampus ya, di perkuliahan. Ada beberapa mitos yang harus kita sepakati bersama ya, supaya kita satu kepala, satu pemahaman. Mitos yang pertama mengatakan bahwa siapapun dapat melakukan pengujian manual. Jadi seolah-olah pengujian ini bisa dilakukan oleh siapapun yang tidak punya latar belakang sebagai developer ya. Nah, jadi secara fakta pengujian itu membutuhkan banyak keahlian.
Makanya saya nyebutnya jagoan ya. Makanya testing ini di semester 6 karena kita harus mengalami dulu berbagai pengalaman sebagai developer program, bikin database, algoritma, menganalisis ya sebelum kita masuk ke tester. Ya namanya juga dia bertugas mengecek quality ya. Kalau dia tidak berkualitas, tidak punya skill, tentu dia bisa loss atau lose ya terhadap developer. Ya, ini jadi mitos yang pertama. Meskipun seolah-olah tester itu mudah ya, sebetulnya mudah dilakukan kalau perencanaannya sudah disiapkan. Nah, makanya sebetulnya kita ini nanti akan terbagi dua, merencanakan pengujian dan melaksanakan pengujian itu sendiri. Memang saat melaksanakan itu relatif lebih mudah ya, kalau perencanaannya sudah bagus. Tetapi kalau perencanaannya tidak ada atau perencanaannya sangat sederhana, maka ketika eksekusi itu menjadi hal yang sangat membutuhkan skill. Nah, pengujian memastikan produk bebas cacat 100%. Nah, ini seperti 7 prinsip testing yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita ini tidak bisa jumawa ya, memastikan 100% bugs free. Nah, itu kita tidak bisa menjamin seperti itu ya. Tetapi pengujian tetap diperlukan untuk menemukan sebanyak mungkin. Jadi tidak bisa menjamin 100%, tapi sebanyak mungkin. Ya kalau kita mau memain angka, oke lah 90%, 95%. Memang sulit ya kalau kita harus mengkuantifikasi atau menyatakan berapa persen sih produk kita akan bebas cacat ya. Mengidentifikasi kemungkinan atau potensi cacat itu tidak mungkin ya. Bahkan dari video yang kita lihat, sekelas Microsoft pun ketika dia melaunching driver malah ada bugs ya. Itu common, jadi maksudnya diterima ya, memang oke lah, lebih baik bugsnya ditemukan di awal daripada nanti kalau sudah berlangsung bahkan bisa membahayakan ya, bahkan membahayakan manusia. Nah, ada mitos yang lain ya, otomatis lebih kuat daripada pengujian manual ya. Otomatisasi testing itu 100% nggak bisa dilakukan 100% ya, jadi tetap harus dibantu oleh testing manual. Ya, jadi banyak sekali tools pengujian yang bisa kita pelajari. Mungkin nanti saya announce juga ya beberapa. Ya salah satunya nanti akan diperkenalkan di praktikum. Misalnya JMeter. JMeter itu sangat populer. Mungkin kalian juga sudah pernah menggunakan ya. Nah, itu tapi JMeter juga tidak bisa mencakup 100% dari kasus uji yang harus dilakukan. Ya, jadi saya nyebutnya komplementari, saling melengkapi. Dengan menggunakan tools atau otomatisasi, waktunya bisa menjadi lebih cepat, tetapi manual juga tetap dilakukan untuk fitur-fitur tertentu. Nah, ada mitos lagi pengujian itu mudah, jadi meremehkan testing ya. Pengujian itu bisa sangat sulit, pengujian aplikasi untuk kasus penggunaan yang mungkin dengan kasus uji minimum membutuhkan keterampilan analitis yang tinggi. Nanti kita bisa lihat ya bagaimana test case itu, semakin banyak kasus uji, semakin bagus pengujian kita, namun semakin sulit juga gitu ya bahwa semua pengujian, semua kasus uji harus dilakukan, itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Sehingga memang kalau kita sudah terampil analitik ya, kita sudah mengetahui kira-kira memilih mana kasus uji yang urgent harus dilakukan pengujian, sisanya sudah bisa diwakili oleh kasus uji yang lain, tidak perlu dilakukan pengujian. Nah, jadi pengujian itu tidak mudah ya, tetapi semakin tinggi jam terbang, semakin skill, semakin juga pengujian itu bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Nah, bedanya apa sih pengujian manual dan otomatis? Kalau pengujian manual tentu saja manusia ya yang kita andalkan. Jadi betul-betul bergantung sekali pada tester. Sedangkan pengujian otomatis ini menggunakan tools ya untuk mengeksekusi kasus uji, sehingga tergantung sekali kepada tools-nya ya. Termasuk juga memilih tools. Bagaimana memilih tools yang tepat sehingga tepat sasaran. Ya kalau memilih tools itu memang
akan bisa dilakukan kalau kita sudah pernah mengalami manual testing. Ya, jadi merupakan keniscayaan kalau kita langsung saja belajar berbagai tools testing tanpa memahami dasar dari testing itu sendiri, ya. Apa itu kasus uji, kemudian bagaimana kasus uji itu kita buat sebanyak mungkin, tetapi juga harus efisien. Nah, itu semuanya di manual testing. Manual testing itu akan membutuhkan tenaga terampil, lama, dan menyiratkan biaya tinggi. Ya, tester itu harus dibayar, ya. Bahkan tester itu biayanya setara dengan developer. Ya, tidak lebih murah, ya, karena dia bertugasnya, tanggung jawabnya tinggi. Dan harus yang punya skill. Sedangkan pengujian otomatis sebetulnya bisa menghemat biaya, ya, karena kalau kita sudah menyiapkan script program atau kita juga menggunakan tools, bisa jadi lama pengujiannya menjadi lebih singkat sehingga memang biayanya menjadi lebih hemat. Tetapi tentu saja untuk menggunakan tools itu perlu skill tersendiri, ya. Nah, setiap jenis aplikasi dapat diuji secara manual. Jenis pengujian tertentu seperti pengujian ad hoc dan monkey, ya, ini terjemahkannya monyet, ya, lebih cocok untuk eksekusi manual, ya. Jadi maksudnya seperti ini, ya. Semua aplikasi itu bisa dilakukan secara manual, tetapi ada memang yang lebih cocok, ya. Kalau ad hoc itu berarti maksudnya pengujian ad hoc itu pengujian yang memang diperlukan untuk aplikasi yang bersifat apa ya? Kalau saya nyebutnya penting, ya penting mungkin, ya. Jadi memang harus kita jamin sudah teruji gitu, ya. Jadi berbeda dengan yang pengujian otomatis itu kita tergantung dari si pengujian otomatisnya itu. Sehingga kalau di tools yang kita gunakannya ada bugs, ya, di toolsnya tuh ada bugs atau ada persoalan di tools, atau kita salah memilih tools, pengujiannya akan tergantung dari dua gitu, ya, dari manusianya dan dari toolsnya. Sementara kalau pengujian manual, ya, betul-betul mengandalkan si orang, sehingga aplikasi yang sangat penting kalau misalnya terjadi atau ada tidak berkualitas, ya, kita bisa merujuk kesalahannya tuh ada di testernya, ya. Tidak bisa mencari kambing hitam di toolsnya. Sehingga untuk pengujian jenis tertentu seperti pengujian ad hoc dan monkey system, ya. Jadi monkey system tuh sistem yang melibatkan banyak user, ya. Banyak user untuk mencoba gitu, ya. Itu lebih baik dilakukan secara manual, ya. Nah, ini tapi tidak berarti pengujian testing otomatis itu tidak penting. Pengujian otomatis itu disarankan untuk sistem yang stabil dan sebagian besar digunakan untuk pengujian regresi. Nah, ada lagi istilah pengujian regresi. Jadi gini, anak-anak, pengujian regresi itu istilah ketika sebuah sistem sudah berjalan, ya, sudah berlangsung, tapi sistem itu harus dipelihara, kan? Dan salah satu pemeliharaan itu adalah membuat fitur baru. Jadi anak-anak bisa membayangkan, kita menjalankan sistem beroperasi, tapi ada fitur baru masuk ke sistem tersebut. Fitur baru tersebut itu harus menjamin bahwa tidak merusak fitur-fitur yang sudah berlangsung, yang sedang dioperasikan. Nah, itu ada di pelajaran maintenance, ya. Sehingga testingnya itu disebut dengan regression testing. Jadi testing yang dilakukan terhadap fitur baru sementara sistemnya sendiri sedang dioperasikan. Kan berbeda, ya, kalau kita menguji sistemnya belum launching. Aman, kan? Tidak ada user yang menggunakan. Jadi kita ya fokus saja melakukan testing, tidak ada bugs, rilis. Tetapi dalam kehidupan, ya kalian bisa rasakan sendiri, kita punya sistem akademik. Itu sistem harus berjalan, karena semua aktivitas akademik harus berlangsung. Tetapi di lain sisi, banyak juga requirement tambahan, banyak request untuk menyempurnakan si sistem. Nah,
request tersebut, fitur baru tersebut haruslah dijamin tidak mengganggu sistem yang lama dan haruslah juga dijamin bisa dites gitu ya, supaya kualitas fitur baru tersebut terjamin. Sehingga ada yang namanya pengujian regresi. Bagaimana caranya? Oh, nanti itu sekedar wawasan aja bahwa pengujian itu kan nggak gampang. Salah satunya adalah bahwa ketika kita sudah sistem berjalan, ada fitur baru harus masuk terus, fitur baru itu harus dites. Dan dites juga terhadap bagaimana fitur baru tersebut tidak mengacaukan sistem yang ada. Nah, itulah sulitnya tester, ya. Sulitnya kehidupan di dunia testing. Sehingga memang banyak sekali model proses yang mengedepankan testing. Agile model pun mementingkan testing. Nah, ini disebutnya dengan pengujian regresi ya. Ini kaitannya erat dengan pemeliharaan perangkat lunak atau maintenance karena memang pengujian regresi itu dilakukan ketika software sudah rilis ya. Jadi ketika software sudah rilis, tambahan-tambahan fitur itu masuk ke koridor maintenance. Bukan development lagi sebetulnya ya. Makanya kita punya kuliah maintenance atau perawatan perangkat lunak. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kalau developer itu rilis ya, perbaikan, terus rilis. Nah, kalau ada fitur-fitur baru sebetulnya sudah masuk ke maintenance. Nah, ini ya. Jadi pengujian regresi katanya cocok ya. Pengujian otomatis itu cocok untuk pengujian regresi. Nanti kita lihat ya kenapa dia cocok, tapi sebetulnya ini kita sisakan untuk wawasan dan eksplorasi dan tentu saja ini terkait erat dengan kuliah maintenance ya. Jadi tidak di sini pembahasan detailnya. Nah, salah satu kelemahan pengujian manual adalah dia harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga testernya merasa bosan ya. Karena memang testing manual itu ya kalian sudah bisa mulai membayangkan barangkali ya ketika kita membuat program jalan, sudah benar nih jalan gitu ya. Oke, happy, program saya jalan. Seorang tester dia akan mencoba program tersebut dan mencobanya dengan berbagai data ya. Datanya dia punya setumpuk data yang dia cobakan ke program tersebut. Itu kan harus berulang-ulang ya. Coba manual, cobain dengan data A, coba lagi dengan data B, data C, dengan data D ternyata ada error. Sampaikan ke developer, developer memperbaiki, menyampaikan lagi ke ke tester, tester ngulang lagi kan, nyoba lagi dari data A, B, C, D, dan seterusnya. Harus diulang lagi ketika developer sudah memperbaiki, tester mengulang. Sehingga memang berulang dan terasa membosankan. Nah, jadi itulah gunanya pengujian otomatisasi. Bagian yang membosankan dari eksekusi test case yang sama berkali-kali itu bisa dilakukan secara otomatis. Caranya gimana? Kalau kalian paham tentang script, bisa dilakukan scripting. Ya, scripting mengotomatisasi langkah-langkah yang dilakukan saat pengujian manual. Nanti kalau belajar JUnit ya, atau sudah pernah barangkali menggunakan JUnit, nah itu sebetulnya JUnit itulah yang mengotomatisasi pengujian manual di level unit ya. Karena pengujian itu tadi sudah terlihat ada unit, ada integrasi, ada testing, ada black box, ada white box, nah itu macam-macam. Tapi kalau yang unit itu kita bisa mengotomatisasinya dengan memanfaatkan JUnit ya. Nah, jadi pengujian manual itu aktivitas di mana penguji harus sangat sabar, kreatif, dan berpikiran terbuka. Mereka perlu berpikir dan bertindak dengan perspektif pengguna akhir. Jadi seorang tester itu memang kalau testing unit dia harus jagoan melebihi developer, melebihi programmer ya. Karena tugas dia mendampingi programmer mencari bugs-nya. Kalau testing di level sistem, maka dia harus memastikan semua requirement itu terpenuhi. Jadi dia harus seorang tester itu dari perspektif pengguna ya. Jadi saya mau menggunakan aplikasi ini. Jadi betul-betul menggunakan dengan data yang saya butuhkan, saya mengecek fitur yang saya harapkan berjalan dengan baik, sehingga dia memang harus sabar, terus mengulang. Nah ini saya senang jadi tester. Saya tuh tester yang yang sangat bahagia melakukan testing karena saya bisa mencoba satu persatu
Dan saya tidak keberatan mengulangnya sampai yakin bahwa tidak ada bugs-nya, ya. Jadi kita tidak perlu mengcoding, tidak perlu bekerja dengan program-program, ya. Kalau testing yang black box itu tidak melihat langsung program, tetapi kita membantu developer mencari bugs, ya. Sehingga memang kita harus berpikiran terbuka juga. Terbuka di sini maksudnya ya seorang ya samalah. Semua developer juga harus sama ya. Jadi ketika menemukan bugs itu bukan berarti kita di atas angin dan bersikap arogan ya bahwa kamu developer gak bener nih programnya masih nemu error. Nggak gitu juga gitu ya. Tapi sifat kita tuh teamwork. Jadi wah ini ada masalah nih, saya nemu bugs. Coba dicek nih di fitur ini kok masih ada bugs. Jadi sifatnya haruslah sebagai teamwork gitu ya, meskipun dia seperti oposan, seperti user, bahkan saya kadang-kadang menyebut harus seperti hacker juga jiwanya, karena dia benar-benar ingin menerobos si program yang dibuat oleh developer. Ya, tapi sifatnya harus sabar ya, tidak boleh juga ketika banyak bug ditemukan dan kita mengomeli gitu ya, ini gimana sih developer tuh nggak bener, dan kita menyatakannya secara ekstrim gitu ya di rapat atau apa ya, tidak begitu juga. Nah ini pelajaran soft skill ya, bagaimana menata komunikasi teamwork meskipun dalam teamwork ini kita haruslah ada di sisi yang berseberangan. Karena tester itu nggak boleh juga ya terlalu oh ya oke, sudah programnya kita oke, ini sudah terus oke, semuanya oke gitu ya tanpa mau melihat lebih detail. Itu akan menjadi bumerang, menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Oke, sekarang nggak nemu bugs. Tetapi ketika sudah dirilis, sudah di launching, usernya sudah 1.000, 10.000, ternyata ada bugs dan fatal. Itu membuat kredibilitas kita semua sebagai tim ya akan rusak ya. Nah inilah. Jadi menarik ya, tester itu di satu sisi dia harus mendampingi developer, dari sisi yang lain menemukan bugs, tetapi dia juga haruslah satu tim gitu ya, satu tim tapi oposan. Nah ini menariknya seorang tester itu seperti itu. Baik, mungkin untuk manual testing saya kira bisa kita